Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B07 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak kelas B. Kami akan menjelaskan tentang SI penjualan kopi shop. Penjualan kopi shop ini berada di Depok dengan nama pemilik Ibu Ira. Lalu kita berkenalan dulu. Ayo perkenalan teman-teman. Saya Ahmad Kelvin dan NPM 45192100089 bertugas sebagai skenario workflow dan ERD. Saya sendiri adalah Johan Hendry dengan NPM 45192100072 bertugas sebagai perancangan database, layout system, dan interface. Saya Riza Kavani dengan NPM 45192100095 dengan tugas sebagai programming. Saya Indra Bintoro dengan NPM 45192100039 bertugas sebagai perancangan USB dan Oke, lanjut. Saya Riza Kavani dari Universitas Pancasila ingin mewawancarai terkait sistem informasi dari kopi TKP ini. Oke, iya. Saya langsung mulai aja ya Pak. Mulai ya, silakan. Pertanyaan pertama, sejak kapan kopi TKP ini dibangun? TKP dibangun itu mulai, kalau renovasi mulai dari bulan Desember. Kemudian baru kita mulai operasional di Februari 2021. Jadi memang baru 3 bulan kita mulai operasional ya. Baik. Pertanyaan kedua, apa motivasi Anda membuka usaha kopi TKP ini? Motivasinya untuk menyediakan tempat hangout, tempat nongkrong gitu ya buat anak-anak muda dengan ditemani sama kopi kita gitu. Jadi ya tempat nongkrong sambil ngopi ya gitu, walaupun memang ya dengan kapasitas yang ada seperti ini gitu. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apakah teknologi sangat berpengaruh terhadap usaha Anda? Iya, sangat berpengaruh. Jika iya, mengapa? Terutama untuk pengaturan ini ya, pencatatan jual beli stok itu kita pakai sistem. Kemudian untuk laporan keuangan kita juga udah pakai sistem. Terus juga untuk penjualan dari secara online juga kan kita nggak bisa nggak bisa lepas dari situ ya. Jadi untuk memperkenalkan yang bagi yang nggak bisa datang juga bisa tetap order dan bisa menikmati kopi di rumah. Lanjut, apa saja menu utama di kopi TKP ini? Menu utama kita ada terbagi dari 3 ya. Ada yang kopi, non kopi, sama cemilan gitu ya. Kalau yang dari kopi kita punya kopi latte, itu kemudian juga ada matcha latte itu kan. Terus juga yang kopi TKP sendiri juga ada, jadi kopi gula aren itu 3 jadi kopi. Yang non kopi kita punya leci tea. Terus juga ada yang berbasis sama es krim ya, ada pandan vanilla es gitu ada di situ. Kemudian makanan kita ada yang paling orang suka itu risol sama kentang ya french fries lah gitulah kalau gitu. Jadi selain ada kopi ada non kopi juga ya Pak? Iya, kopi non kopi ya. Bagaimana alur pemesanan di kopi TKP ini Pak? Alur pemesanan itu customer datang langsung ke bagian kasir order, kemudian nanti customer langsung bayar. Setelah bayar dia akan cari tempat dia duduk, nanti barista akan menyiapkan makanan pesanannya, minuman ataupun makanannya, nanti barista akan mengantarkan makanan dan minumannya. Berapa total karyawan di kopi TKP ini? Karyawan 3 orang. Apakah ada kendala pada sistem pembayarannya? Pernah ada kendala? Kalau kendala sistem pembayaran kita sudah ganti sistem pertama kali
kita awalnya udah ada langganan 1 tahun, salah satu sistem pembayaran ya. Kita pakai cuma nggak nyampe seminggu, udah kita cut, kita ganti sama sistem yang baru. Nah udah setelah itu lancar. Lanjut ke apa saja keluh kesah dalam menjalankan usaha kopi TKP ini, Pak? Keluh kesahnya yang pertama kita misbar ya, gerimis bubar. Jadi kalau kan banyak kan yang di depan di tengah itu kan yang datang itu banyak kan yang suka nongkrong dan ngerokok gitu ya. Terus juga kan senang berada di luar ruangan ya, di udara bebas gitu. Ya pertama, tapi nggak terlalu masalah sih, begitu hujan kan bisa masuk ke dalam rumah. Terus yang kedua sih memang lokasi tempat kita, tempat parkirnya memang sedikit ya, jadi yang bisa itu hanya motor. Tapi kalau yang misalnya bawa mobil bisa parkir di KFC, memang jaraknya agak jauh. Itu juga tempatnya agak menyempil gitu, jadi mungkin tidak terlalu standing sama terlihat sama orang-orang gitu. Belum banyak yang tahu ya, Pak? Belum banyak yang tahu, kita perkenalan lah. Apa saja yang unik dari kopi TKP ini sehingga berbeda dari coffee shop yang lain? Yang pertama sesuai dengan nama kita ya, kita kopi tempat kamu pulang. Jadi kita tuh menawarkan yang kopi shop, atau kita sih nyebutnya kedai kopi yang homey gitu. Jadi orang duduk kemudian minum kopi itu serasa di rumah sendiri gitu. Jadi bercengkrama di sini bawa teman-teman kayak di rumah sendiri. Terus mau kerja juga, misalnya kerja yang di sebelah sana juga kayak di rumah sendiri aja gitu. Jadi kan nyaman, jadi tingkat kenyamanan itu yang kita utamakan. Terus ditambah juga kopi kita juga kan faktor utama. Jadi blend gabungan dari dua itulah yang potensi utama kita di sini gitu. Lanjut, kalau soal pemasakan ini Bapak dapat dari kopi ini dari mana aja? Kita saat ini ada 2 pemasok utama sih. Jadi dari 2 itu yang kita kita pakai untuk house blend kita. Terus ada juga yang untuk beberapa yang varian yang manualan. Tapi yang untuk manual brew itu kita bebas aja sih, yang V60 sama Vietnam atau gitu. Kita bisa ambil dari yang macam-macam sih, tergantung pada saat kita nyoba. Oh ini kayaknya enak nih, kita masuk gitu. Enggak dari 1 supplier atau 2 supplier aja sih. Tapi yang utama sih 2 supplier kita yang pakai. Gitu. Baik Pak, pertanyaan sudah Bapak jawab semua. Terima kasih banyak telah membantu dalam sistem informasi yang akan kami buat. Oh iya, oke. Terima kasih ya Pak. Pertama tentang aliran proses atau kerangka kerja yang akan dijelaskan oleh Saudara Johnandiri. Silahkan. Aliran proses atau kerangka kerja. Di kelompok ini kami memilih aliran linear. Aliran linear ini merupakan langkah-langkah atau tahapan yang akan dilakukan dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas atau serangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, dan terstruktur. Kelebihan dari linear yaitu 1. Mudah digunakan, 2. Cocok digunakan untuk para pemula, 3. Cocok digunakan untuk membuat produk software yang sudah jelas kebutuhannya di awal. Lalu ini adalah step by step-nya. Yang pertama itu kita mengidentifikasi masalah. Lalu setelah itu mempelajari literatur. Setelah itu pengumpulan data. Setelah itu analisis perancangan sistem. Setelah itu uji coba dan implementasi sistem. Lalu yang terakhir adalah membuat laporan. Saya akan menjelaskan metode yang digunakan. Model sekuensial linear sering disebut model air terjun, merupakan paradigma rekayasa perangkat lunak yang paling tua dan paling banyak dipakai. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial. Inti dari metode waterfall adalah pengejaran
pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear. Jadi jika langkah 1 belum dikerjakan, maka tidak akan bisa melakukan pengerjaan langkah 2, 3, dan seterusnya. Kelebihan dari metode waterfall ini adalah 1, kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. 2, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Dan yang terakhir, mudah diaplikasikan. Ini adalah diagram dari metode waterfall. Yang pertama ada analisa kebutuhan. Kita menganalisa kebutuhan dari sistemnya, maunya seperti apa, berdasarkan wawancara yang sudah kita lakukan. Yang kedua itu desain sistem. Kita akan menanyai ownernya akan mendesain, ingin desainnya seperti apa sebelum lanjut ke penulisan program. Setelah desain sistem sudah fix dan sudah disetujui, kami akan lanjut ke penulisan kode program. Setelah program sudah jadi, sebelum layak dipakai, kita melakukan testing terlebih dahulu berapa hari. Jikalau ada bug-bug masih di dalamnya, bisa kami perbaiki. Dan kalau sudah selesai dan siap digunakan, tinggal pemeliharaan sistem saja. Workflow ini akan dijelaskan oleh Saudara Indra Agus Kuncoro. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang workflow. Workflow merupakan rangkaian rutinitas yang dilakukan perusahaan mulai dari awal hingga akhir proses. Industri dalam prakteknya, setiap karyawan yang berkontribusi dalam operasional perusahaan harus mengetahui serta bertanggung jawab masing-masing sehingga perusahaan akan berjalan dengan lancar dengan adanya workflow ini. Lanjut, akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Kelvin, silakan. Pertama ini workflow antara customer dan penjual. Pertama, memulai dan mendatangi customer mendatangi toko kopi. Lalu diproses penjual memproses pesanan. Lalu mencetak bukti transaksi dan dikirim ke customer melakukan pembayaran. Selesai. Selanjutnya, workflow kedua antara penjual dan pemasok. Pertama, dimulai dari mengecek persediaan stok. Jika habis, langsung selesai. Jika benar, jika tidak habis, pemasok dapat memesan produk kepada pemasok. Pemasok mengecek persediaan stok, lalu pemasok memproses pesanan. Program selesai. Ini adalah materi total biaya atau biaya estimasi akan diterangkan oleh Ahmad Kelvin dan Indra Agus Kuncoro. Silakan. Biaya estimasi interface pemakai dan fasilitas kontrol itu 1.200. Lalu ada manajemen database 1.500, fasilitas display grafis komputer 3.000, kontrol periferal 1.500, modul analisis desain 6.000, baris kode terestimasi 13.200. Untuk produktivitas rata-rata itu mencapai 450 kalori per jam, upah karyawannya 4.500, biaya perbarisnya 5.000, jumlah karyawan dengan 29,3 biaya proyek 13.200 kalori dikali biaya perbaris 5.000 sama dengan 66 juta.
biaya upah 35 orang kali 1.500 sama dengan 157.500. Oke, selanjutnya. Akan dijelaskan oleh Indra tentang APL. Arsitektur perangkat lunak terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada input, berada pada daerah paling kiri, yang merupakan seluruh tabel yang terlibat menjadi inputan ke dalam sistem. Kedua ada output, berada pada daerah yang paling kanan, yang merupakan seluruh informasi dan atau laporan yang ditampilkan oleh sistem. 3. Proses, berada pada daerah tengah, yang merupakan seluruh proses yang terjadi di dalam sistem. Proses terbagi menjadi 2 bagian, yaitu manajemen user dan sistem. Sistem terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok master dan kelompok transaksi. Di sini ada APL. Yang pertama itu ada manage user, sebelah kiri ada user dan sebelah kanan ada info user. Di bawah manage user ada login, terus ada tabel master. Di sebelah kirinya ada supplier, kopi, harga kopi, jenis kopi, karyawan. Sedangkan di sebelah kanan tabel master ada tabel info jenis kopi, info supplier, info kopi, info karyawan, info harga kopi. Dan di bawah tabel master ada pengelolaan shift karyawan. Di sebelah kirinya ada tabel karyawan dan tabel shift. Di sebelah kanan ada jadwal shift. Di bawahnya ada tabel register. Di sebelah kiri pendaftaran. Dan di sebelah kanan tabel info pendaftaran. Di bawahnya ada pemesanan. Di pemesanan ada pemesanan. Dan di sebelah kanan ada info pemesanan dan laporan pemesanan. Terus di bawahnya ada pembayaran, di sebelah kiri ada transaksi, dan di sebelah kanan ada laporan transaksi dan struk pembayaran. Di bawahnya lagi ada penjualan, di sebelah kiri ada jual, di sebelah kanan ada laporan penjualan. Di bawahnya ada stok kopi, di sebelah kirinya ada kopi masuk, kopi keluar, dan sebelah kanan ada laporan stok kopi. Di bawah lagi ada komplain, di sebelah kirinya ada tabel komplain, di sebelah kanan ada tabel laporan komplain. Serta paling bawah yaitu ada tabel return, sebelah kirinya tabel return, di sebelah kanan ada laporan status return. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram konteks. Yang pertama, ini adalah coffee shop TKP yang bisa diakses oleh pembeli melalui register. Jika sudah register bisa login dan memesan kopi, dapat melihat info bayaran, lalu membayar, dapat struk bayar. Lalu bisa diakses juga oleh owner dan karyawan dengan cara yang sama, bisa dengan login. Ada kopi yang bisa dilihat oleh karyawan dan info kopi, terus penjualannya. Lalu ada info supplier di sini, info return jual dan return beli. Dan owner bisa mengakses supplier, info return beli, dan info penjualan. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan ERD. Yang pertama, pembeli dapat melakukan register, lalu melakukan pemesanan. Pemesanan di sini terdapat tabel kopi, jenis kopi, dan harga kopi. Setelah memilih, pembeli melakukan pembayaran, lalu mendapatkan kopi keluar. Jika tidak sesuai, bisa komplain. Lalu pemesanan
diproses oleh karyawan dapat melihat karyawan di sini dapat melihat tabel penjualan dan tabel shift karyawan. Lalu menginput supplier, terus mengirim kopi masuk. Jika tidak sesuai, kopi akan di-return ke supplier. Selanjutnya akan Nah, dijelaskan. ini adalah database-nya. Pertama ada tabel pembayaran. Pembayaran itu primary key-nya ID pembayaran. Lalu ada registrasi. Primary key-nya adalah ID registrasi. Lalu ada pembeli, ID pembeli primary key, dan karyawan itu ID karyawan primary key. Nah, yang lainnya itu ada lagi supplier primary key. Kalau ini tuh ID pembeli itu akan bisa terhubung ke primary key-nya dengan foreign key. Nah, seperti itu contohnya. Lalu ini adalah relasinya. Primary key akan bisa terhubung ke karyawan, tabel karyawan akan bisa terhubung ke shift karyawan dan tabel jual. Lalu tabel kopi bisa terhubung ke tabel komplain, tabel pemesanan, tabel jenis kopi, dan tabel kopi masuk. Lalu ada tabel pembayaran itu bisa terhubung ke tabel jual, tabel pemesanan, dan tabel komplain, dan tabel kopi keluar. Lalu di sini supplier bisa terhubung ke tabel return. Lalu di sini registrasi terhubung ke pemesanan, dan pembeli terhubung ke tabel registrasi dan tabel pemesanan. Next, ini adalah use case diagramnya. Di sini ada 3 aktor. Yang pertama pembeli. Pembeli itu pertama kali harus melakukan register, extend ke login. Setelah dia bisa register, baru bisa memesan kopi. Karena di sini ada include. Lalu di pemesan kopi itu ada harga kopi, jenis kopi, dan nama kopi. Lalu pembeli juga bisa melakukan pembayaran. Setelah melakukan pemesanan, lalu pembeli mendapatkan struk pembayaran, dan pembeli juga bisa komplain. Lalu yang aktor kedua itu karyawan. Karyawan itu bisa menerima pemesanan, memproses pemesanan, mencetak struk pembayaran, melihat shift, menginput stok. Menginput stok itu ada kopi masuk, kopi keluar, lalu bisa menginput supplier, dan bisa memproses komplain, dan bisa memproses return. Dan ini semua harus include dengan login. Jadi login dulu. Lalu ada owner itu bisa menginput user dan menginput karyawan dan melihat jual, dan 3 ini juga include dengan login. Ya, selanjutnya kelas diagram akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada pembeli. Pembeli itu bisa melakukan create, update, dan delete, dan read, dan melakukan register. Di sini di register ini ada password set, tanggal register, ID pembeli, itu semua bisa di create, update, delete, sama pembeli. Sesudah register dan login, pembeli melakukan pemesanan. Di sini pembeli juga bisa create, update, delete, dan read. Di sini dapat jumlah, harga pesan itu sama total bayar. Di sini di pemesanan memiliki kopi. Kopi ini ada nama kopi, ID kopi, sama jenis kopi. Memiliki jenis kopi juga, mendapatkan kopi, dan juga memiliki harga. Memilih kopi, jenis kopi, dan harga kopi. Pembeli diharuskan melakukan pembayaran. Di sini ada ID pembayaran dan ada status pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, karyawan memproses pesanan atau order dari pembeli. Di sini
karyawan melihat stok kopi, melihat ID pembayaran, melihat ID karyawan. Di karyawan juga ada set ID karyawan dan nama karyawan serta jenis kelamin. Karyawan di sini melihat shift dan menginput supplier serta mengirim kopi masuk. Kalau kopi tidak sesuai akan lanjut ke return. Di pembayaran ini pembeli mendapat kopi, yaitu kopi keluar, dan kalau karyawan sudah melakukan konfirmasi pembayaran serta pembeli juga, jika kopi tidak sesuai akan dilakukan komplain. Oke, selanjutnya kita akan ada demo program yang dijelaskan oleh Rijak. Silakan Rijak, present. Baik, di sini akan saya jelaskan tentang sistem login dan sistem registrasi serta layout awal pada program Coffeeshop TKP. Sudah masuk? Udah. Oke, di sini tampilan awalnya di sini yaitu masuk jika sudah mempunyai akun, diharapkan langsung masuk. Jika belum, ada sistem registrasi atau sistem pendaftaran. Daftar di sini, misal nama lengkap Kelvin, misal Ahmad Kelvin, nomor telepon ini sembarang saja, alamat lengkap, untuk informasi login ini misal kita serta kita meng-create password. Passwordnya gampang. Di sini kita daftar, sudah terinput di database-nya dan kita akan melakukan login. Sudah dapat email, kita masuk. Oke, di sini tampilan web awal dari Kopi TKP. Saya akan menjelaskan layout awal dari web Kopi TKP. Di header ini ada informasi kontak, informasi nama tempat, dan di navbar ini ada home, kategori produk, keranjang, sama daftar order. Di bagian atas juga ada keranjang sebagai tempat untuk menyimpan pesanan kita. Turun di bagian body, kita akan masuk ke produk. Ini produk kita, di produk TKP ini baru menyediakan 3 jenis kopi, yaitu cappuccino, americano, dan latte. Selanjutnya bagian footer, ini ada informasi kontak juga, informasi tempat, informasi email, sama informasi kita lanjut ke pemesanan. Kita bisa lihat produk dahulu. Misal kita mau pesan cappuccino, di sini terdapat deskripsi dan atau jenis kopi dan harga. Kalau kita mau lihat yang lain, misal kita mau lihat americano, di sini ada deskripsinya juga. Misal kembali ke awal, kita mau memesan cappuccino, lihat produk dan ada di cart. Nah, otomatis pesanan kita akan masuk. Di sini juga ada kategori body.
produk atau kategori kopi, yaitu ada hot coffee, ice coffee, sama non coffee. Karena baru ada hot coffee, jadi hanya data yang tertampil itu hanya hot coffee. Selanjutnya kita ada di keranjang. Di keranjang ini ada satu barang yang tadi kita pesan. Barangnya adalah cappuccino, jumlahnya 1, harga satuannya 20.000. Kita bisa create, read, update, dan delete di sini. Total harga dengan ongkir juga tersedia. Jika kita langsung ingin check out dan tidak lanjut ke shopping, maka kita langsung saja check out. Sudah. Di sini ada kode order, total harga yang dibayar. Di sini ada lewat mana kita akan membayar atau via mana. I agree and check out, atau saya setuju dan check out. Ini barang sudah check out dan di daftar order. Kita selanjutnya adalah mengonfirmasi pembayaran. Konfirmasi pembayaran di sini kode order sudah tertulis, nama pemilik barang itu tadi Ahmad Kevin. Kita misal menggunakan BCA, tanggal itu kita sesuai dengan hari ini dan kirim. Begitu saja. Selanjutnya kita keluar dan akan masuk ke halaman admin atau admin panel. Kita keluar di admin atau di admin panel ini, karyawan bisa masuk untuk menerima pemesanan dan mengkonfirmasi pemesanan. Di sini tampilannya sama, cuman ada beberapa perubahan, yaitu ada menu admin panel. Di admin panel di sini pelanggan kita 4, pesanan kita sudah 6, dan yang sudah konfirmasi pembayaran itu 4. Kita bisa kelola pesanan di sini. Ada Johan, ada Indra, dan ada Ahmad Kelvin yang sudah mengkonfirmasi pembayaran tadi. Kita kelola pelanggan. Di sini ada informasi tentang pelanggan yang tadi baru saja login. Ada Johan, Indra, dan Ahmad Kelvin. Dan alamat serta email serta nomor telepon. Kita bisa juga mengelola staff. Di sini hanya admin yang login. Kalau kembali ke toko bisa, karena pesanan sudah masuk, pesanan otomatis akan dibuat dan dikirimkan. Selanjutnya kita keluar dan tampilan awal lagi di website KOPI-TKP. Terima kasih. Materi evaluasi akan dijelaskan oleh Rizak. Silakan Rizak. Untuk pengujian testingnya kita memakai metode black box, dan kita sudah membuat Google Form terhadap web yang kita buat untuk menguji seberapa layak web itu untuk pengguna. Kita mengambil sampel 1 dari Agus Maulana. Di sini dia menuliskan yang kategori pertama itu fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang. Pernyataannya itu masih ada link untuk menuju jaring sosial coffee shop yang masih belum jalan. Agus Maulana memilih setuju. Selanjutnya pada saat menekan tombol menuju link, Instagram masih terdapat bug, yaitu warna dari tombol Instagram tidak keluar. Agus Maulana juga memilih setuju. Masih ada link yang belum bisa berjalan, seperti link menuju lokasi tempat coffee shop. Itu juga setuju. Pada menu di kategori kedua, yaitu kesalahan interface. Yang pertama itu pada menu search, setelah mencari kopi yang diinginkan, gambar kopi sedikit ke crop di bagian kanan. Agus Maulana memilih tidak setuju. Lalu navigasi bar yang terlalu banyak,
kurang setuju. Terdapat space lebih di bagian navigasi yang dirasa tidak perlu, tidak setuju. Pada kategori ketiga, kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. Yang pertama, sistem akan menolak login dan menampilkan notifikasi untuk menampilkan form registrasi terlebih dahulu. Itu sangat setuju. Terjadi kesalahan pemulihan tipe data pada database, itu sangat setuju. Sistem akan menolak akses login jika email dan kata sandi salah, itu juga sangat setuju. Pada kategori keempat, ada kesalahan kinerja. Yang pertama itu pada menu checkout saat menekan tombol checkout, terkadang tidak langsung kembali ke menu produk. Itu Agus Maulana memilih tidak setuju. Tidak bisa mengedit info stok kopi, itu juga tidak setuju. Ada beberapa lot yang lambat seperti pada saat akan check out produk, itu Agus Maulana memilih kurang setuju. Pada kategori kelima ada inisialisasi dan kesalahan terminasi. Yang pertama itu pembeli tidak dapat melihat info stok kopi, itu setuju. Akun hanya bisa digunakan oleh satu orang saja, itu setuju. Dan yang terakhir, masalah error pada button search yang tidak otomatis, itu Maulana memilih kurang setuju. Terima kasih. Ya, baik. Sekian saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.